Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gusti Firda Raisya dengan NIM 240103040219 dari Psikologi Islam 24A UIN Antasari, Banjarmasin. Kali ini aku mau membahas tentang observasi psikologi seperti definisi, tujuan, fungsi, dan lain-lain. Kalau kalian penasaran, mari kita dengarkan bersama-sama. Pertama, apa itu observasi psikologi? Observasi sendiri merupakan sebuah proses pengamatan secara sistematis terhadap perilaku, gejala, ataupun fenomena tertentu. Tujuannya untuk memperoleh informasi secara akurat, objektif, serta dapat dianalisis secara ilmiah. Lalu, dalam psikologi sendiri, observasi merupakan proses mengamati, mencatat, dan menganalisis fenomena yang ada. Lalu apa tujuan observasi itu? Pertama, menggambarkan perilaku apa adanya. Contohnya, mencatat perilaku anak yang hiperaktif saat pembelajaran sesuai dengan perilakunya yang terjadi tanpa mengubah situasi ataupun memberi arahan pada sang anak. 2. Mengidentifikasi pola atau kecenderungan perilaku. Contohnya, mengetahui pola kebiasaan anak hiperaktif ketika sedang makan. Apakah anak cenderung lebih tenang atau lebih agresif? 3. Menguji hipotesis penelitian. Ini untuk membuktikan hubungan antar variabel. Contohnya, apakah anak dengan interaksi sosial yang cenderung rendah berperilaku menarik diri dari temannya saat bermain. 4. Mengevaluasi efektivitas intervensi atau program. Proses ini untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya, mengevaluasi efektivitas kegiatan menggambar bebas dengan mengamati kreativitas dan ekspresi emosi anak setelah mengikuti program tersebut. 5. Mendukung asesmen psikologi. Contohnya, mengobservasi perilaku anak yang tidak mau berbicara di sekolah. Sebagai asesmen psikologi selain tes, wawancara, atau kuesioner. Lalu apa saja fungsi observasi itu? Pertama, fungsi diagnostik. Fungsi ini membantu dalam identifikasi masalah psikologis individu. Contohnya, psikolog mengamati anak yang sering murung dan menarik diri untuk mengetahui apakah ia mengalami stres atau kecemasan. 2. Fungsi evaluatif. Fungsi ini menilai perubahan perilaku setelah intervensi, terapi, atau program tertentu. Contohnya, psikolog mengevaluasi apakah terapi bermain berhasil membantu anak menjadi lebih percaya diri. 3. Fungsi deskriptif. Fungsi ini memberikan gambaran rinci mengenai perilaku atau fenomena yang diteliti. Contohnya, peneliti mendeskripsikan cara anak bermain, bereaksi, atau berinteraksi. 4. Fungsi prediktif. Fungsi ini melalui observasi, psikolog dapat memperkirakan perilaku masa depan individu. Contohnya, psikolog memprediksi apakah anak mudah menyesuaikan dirinya di lingkungan baru. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi ini, observasi dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pengendalian atau modifikasi perilaku. Contohnya, psikolog membantu anak belajar mengendalikan emosi agar ia tidak mudah marah. Setelah mengetahui definisi, tujuan, dan fungsi observasi, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis observasi psikologi. Jenis-jenis observasi dapat diklasifikasikan berdasarkan peran pengamat, situasi, dan struktur. Jenis observasi psikologi bisa disesuaikan dengan tujuan penelitian, subjek, dan konteksnya, seperti kelas, klinis, atau sosial. Pertama, jenis observasi partisipan, yaitu peneliti ikut terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diamatinya. Artinya, peneliti menjadi bagian dari situasi sehingga bisa memahami pengalaman dari dalam. Contohnya, peneliti ikut bergabung sebagai guru magang untuk mengamati interaksi antar siswa saat pembelajaran. 2. Observasi non-partisipan, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam aktivitas subjek, hanya mengamatinya dari luar,
tetapi posisi pengamat tetap sebagai outsider. Jadi, interaksi dengan subjek sangat minimal. Contohnya, peneliti duduk di tangan untuk mengamati cara remaja berinteraksi tanpa ikut berbicara atau berinteraksi. 3. Observasi alamiah atau naturalistic observation, yaitu pengamatan perilaku di lingkungan asli tanpa manipulasi dari peneliti. Biasanya digunakan untuk menangkap perilaku sehari-hari dengan apa adanya, terutama untuk topik yang sensitif atau sulit diwawancarai, seperti konflik teman sebaya atau emosi anak. Contohnya, mengamati siswa saat kegiatan upacara untuk melihat tingkat kedisiplinan mereka. 4. Observasi buatan, yaitu observasi yang dilakukan di lingkungan buatan atau terkontrol dengan prosedur dan kondisi yang diatur peneliti untuk melihat dampaknya pada perilaku. Contohnya, mengamati respon anak terhadap jenis mainan yang berbeda. 5. Observasi terstruktur, yaitu cara mengamati sesuatu dengan pedoman atau instrumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Artinya, peneliti sudah tahu perilaku atau hal apa yang ingin diamatinya dan mencatat sesuai kategori atau indikator tertentu. Metode ini sistematis dan hasilnya bisa diukur dengan jelas. Contohnya, guru mengamati siswa di kelas menggunakan daftar perilaku seperti menyapa teman, mengangkat tangan saat bertanya, atau mengikuti aturan kelas. 6. Observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur dilakukan tanpa pedoman khusus. Pengamat mencatat semua hal penting yang terjadi secara bebas selama pengamatan. Metode ini lebih fleksibel dan cocok untuk penelitian eksploratif saat peneliti ingin memahami situasi atau perilaku secara lebih mendalam. Contohnya, guru mengamati siswa belajar kelompok tanpa lebar penilaian. Lalu, peneliti mencatat hal-hal penting seperti siapa yang aktif berbicara atau bagaimana cara mereka bekerja sama. Lalu apa saja tahapan observasi itu? Pertama, membuat rancangan observasi berdasarkan 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. 2. Mengumpulkan data, yaitu melakukan observasi. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan apa yang telah observer tetapkan dalam rancangan observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 3. Menuliskan data hasil observasi. Saat melakukan observasi, observer dituntut untuk mungkin melakukan pencatatan terhadap hasil amatannya. Hal ini dilakukan agar hasil observasi tetap terjaga. 4. Melakukan analisa data hasil observasi. Hasil data yang telah dituliskan lalu diolah berdasarkan hasil observasi yang telah diarahkan pada 3 aspek, yaitu motivasi, emosi, dan kognitif. 5. Membuat kesimpulan hasil observasi atau interpretasi data. Jadi, kesimpulan yang dimuat harus berdasarkan serangkaian kesimpulan analisa data penelitian. Lalu apa saja teknik pencatatan observasi? Pertama, checklist. Checklist adalah teknik observasi dengan cara menandai perilaku yang sudah ditentukan dalam daftar. Tujuannya agar pengamatan lebih fokus, cepat, dan efektif. 2. Rating scale. Rating scale adalah alat ukur berbentuk skala bertingkat, misalnya 1-5, untuk menilai frekuensi atau intensitas perilaku berdasarkan observasi langsung. 3. Catatan naratif. Catatan naratif adalah teknik observasi yang mencatat perilaku atau peristiwa secara deskriptif dan kontekstual. Teknik ini membantu memahami makna dari pengalaman pribadi atau sosial seseorang. 4. Running record. Running record adalah metode observasi yang mencatat perilaku atau aktivitas secara rinci dan berurutan selama periode tertentu. Catatannya ditulis objektif dan berbentuk narasi lengkap untuk menggambarkan kejadian secara utuh. 5. Time sampling. Time sampling adalah metode observasi yang mencatat ada atau tidaknya perilaku tertentu dalam interval waktu yang sudah ditentukan. Misalnya setiap 10 detik selama 30 menit. Observer hanya menandai muncul atau tidaknya perilaku target di setiap interval. 6. Event sampling.
Event sampling adalah metode observasi yang mencatat perilaku tertentu setiap kali perilaku itu muncul selama periode observasi. Fokusnya pada perilaku yang jarang terjadi atau muncul secara tak terduga dengan mencatat waktu, konteks, dan reaksi lingkungan saat kejadian. Lalu apa itu konsep objektivitas dan bias observasi? Objektivitas merupakan prinsip agar hasil observasi atau penelitian terbebas dari pengaruh pribadi, emosi, dan pendapat subjektif peneliti, sehingga data yang didapat benar-benar menggambarkan fakta yang sebenarnya. Nah, objektivitas itu sulit dicapai, tapi bisa diusahakan dengan cara mencatat data dengan apa adanya, mengikuti prosedur yang sistematis, dan menghindari interpretasi berlebihan saat melakukan observasi. Bias observasi merupakan kondisi ketika hasil pengamatan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya, karena adanya kesalahan atau penyimpangan dalam proses observasi. Hal ini dapat terjadi karena pengamat tidak sistematis, terlalu subjektif, atau tidak mengikuti prosedur ilmiah. Hal ini menjadikan data menjadi kurang valid dan objektif. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa observasi dalam psikologi itu bukan sekedar melihat atau mencatat perilaku, tapi juga memahami makna di baliknya secara objektif dan sistematis. Berbagai teknik seperti checklist, rating scale, catatan naratif, running record, time sampling, dan event sampling membantu peneliti mendapatkan gambaran perilaku manusia dengan lebih akurat. Namun, penting juga bagi observer untuk tetap menjaga objektivitas dan menghindari bias agar hasilnya benar-benar valid. Intinya, observasi merupakan langkah awal yang penting dalam memahami manusia dari sisi ilmiah.